Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Menurut penjelasan yang berhasil diperoleh Fanny, 4 anggota keluarga kerajaan yang diangkat menjadi anak oleh Ratu Negara Gereja kali ini bukanlah orang biasa. Mereka dipilih karena Sang Ratu menilai jiwa mereka memiliki kehidupan lampau yang istimewa dan pengalaman jiwa yang jauh melampaui manusia biasa. Di antara mereka, putri pertama Esther memperoleh kekuatan Sang Ratu ketika usianya baru 4 tahun. Sejak saat itu bakat khususnya mulai berkembang. Kemampuan yang dimiliki Esther membuat hampir semua pria muda menyukainya. Kemanapun ia pergi, ia selalu memperoleh perhatian, perlindungan, dan dukungan dari laki-laki tanpa memandang usia. Walaupun kemampuan itu dirahasiakan dari masyarakat luas, Sang Ratu sendiri menyebut bakat Esther sebagai cam. Menurut Sang Ratu, kemampuan tersebut sangat berguna. Esther dapat memanfaatkannya untuk mempererat kekuasaan wilayah sendiri maupun mengacaukan negara lain. Melihat semua itu, Axel yang saat itu berstatus sebagai pangeran kedua mulai dipenuhi rasa iri. Apabila kemampuan Esther terus berkembang dan pengaruhnya semakin besar di seluruh negeri, ada kemungkinan besar Esther akan dipilih menjadi ratu berikutnya. Kedua saudara angkat mereka yang lain perlahan kehilangan kasih sayang Sang Ratu kepada adik perempuan mereka itu. Apabila Esther benar-benar menjadi ratu, maka Axel sebagai kakak laki-lakinya tidak akan mungkin lagi menjadi pasangan Sang Ratu. Secara hukum hal itu sebenarnya masih memungkinkan. Namun harga diri Axel sama sekali tidak mengizinkannya menjadi suami dari adik perempuan yang menurutnya egois dan bodoh. Karena itulah rasa iri di dalam dirinya terus membesar. Merasa telah dikalahkan oleh adiknya sendiri, Axel akhirnya mengambil keputusan. Ia bertekad akan merampas segala sesuatu dari siapapun yang mencoba mengambil sesuatu darinya. Tekad itu ternyata ditangkap oleh Sang Ratu. Sebagai hasilnya, bakat khusus Axel pun terbangun. Ia memperoleh kemampuan ability steal, yaitu kemampuan untuk mencuri bakat dan kekuatan milik orang lain. Sebagai kemampuan pendukung, ia juga memperoleh ability appraisal, yang memungkinkannya mengidentifikasi kemampuan target sebelum mencurinya. Begitu mendapatkan kekuatan tersebut, Axel segera mencoba menggunakannya kepada Esther. Ia ingin merebut kemampuan cam milik adiknya. Namun kekuatannya ternyata telah diberi berbagai pembatas oleh Sang Ratu sejak awal. Pembatas pertama adalah Axel hanya dapat mencuri kemampuan yang telah berhasil ia identifikasi secara pasti. Pembatas kedua membuat kemampuannya otomatis gagal apabila target memiliki kekuatan jiwa yang melebihi batas tertentu. Pembatas ketiga mengharuskannya menggunakan sihir khusus agar kemampuan itu dapat bekerja dari jarak jauh tanpa disadari oleh orang lain. Karena adanya pembatas-pembatas itu, Axel tidak mampu mencuri kemampuan milik Esther. Awalnya ia sangat kecewa. Namun Sang Ratu menjelaskan bahwa pembatas tersebut sengaja dibuat agar jiwanya tidak hancur apabila ia memaksa mencuri kemampuan seseorang yang terlalu kuat. Setelah memperoleh penjelasan dan pengakuan langsung dari Sang Ratu, rasa bencinya kepada Esther perlahan mereda.
Sejak kecil Esther selalu berkata bahwa dirinya ingin dicintai oleh semua orang. Menurut sang ratu, keinginan itu merupakan hasrat yang diwarisi dari kehidupan sebelumnya. Axel juga merasakan sesuatu yang serupa. Di dalam lubuk hatinya selalu terdengar suara yang mendorongnya. Suara itu terus berbisik bahwa ia ingin menjadi lebih kuat. Suara itu juga mengatakan bahwa ia ingin merebut milik orang lain. Seolah didorong oleh hasrat dari kehidupan sebelumnya itu, Axel mulai menggunakan kemampuannya untuk mencuri berbagai bakat milik orang lain. Semakin sering ia mencuri kemampuan, semakin kuat pula dirinya. Dua saudara angkat mereka yang lain juga akhirnya memperoleh kemampuan khusus masing-masing. Namun keduanya terlalu pemalu dan terlalu jinak sehingga tidak pernah memperlihatkan kemampuan mereka kepada orang lain. Axel sendiri tidak pernah mampu mengetahui kemampuan yang diberikan langsung oleh sang ratu kepada mereka. Walaupun demikian, ia mulai memandang rendah kedua saudaranya. Semakin besar kekuatannya, semakin besar pula rasa superioritas yang tumbuh dalam dirinya. Pada akhirnya ia mulai memandang rendah hampir semua orang di sekitarnya. Suatu hari sang ratu memberikan tugas baru kepada Axel. Ia diperintahkan pergi belajar ke kerajaan suci. Selain itu, ia juga diperintahkan menjalin pertunangan dengan sang Sein dari kerajaan suci. Negara gereja dan kerajaan suci memang telah lama memiliki hubungan yang buruk. Selama bertahun-tahun mereka saling bersaing dalam urusan diplomatik. Bahkan beberapa kali pernah terjadi peperangan di antara kedua negara. Selama ini negara gereja lebih sering bergerak dari balik layar melalui berbagai rencana rahasia. Namun kali ini mereka memilih langkah yang jauh lebih terang-terangan. Menurut laporan yang diterima sang ratu, Sein kerajaan suci sempat menghilang selama 2 tahun. Namun setelah kembali dengan selamat, gadis itu langsung menghancurkan berbagai rencana negara gereja hanya dalam waktu yang sangat singkat. Keberadaan Sein itu saja telah membuat seluruh kegiatan penyebaran pengaruh negara gereja di kerajaan suci menjadi jauh lebih sulit. Sang ratu menganggap Yurusia sebagai ancaman besar. Namun pada saat yang sama ia juga mengakui kemampuan luar biasa yang dimiliki gadis tersebut. Karena itulah sang ratu memberikan perintah khusus kepada Axel. Ia memerintahkan Axel untuk mencuri seluruh kemampuan milik sang Sein. Bahkan apabila perlu, Axel diizinkan melepaskan seluruh pembatas kemampuan yang selama ini dipasang pada dirinya selama berada di wilayah kerajaan suci. Tidak hanya itu, sang ratu juga memberikan perintah lain yang jauh lebih mengejutkan. Apabila Axel menyukai sang Sein, maka ia diperbolehkan menjadikannya sebagai ratu berikutnya, lalu mengurungnya agar tetap berada di bawah kendali negara gereja. Setelah mengetahui tujuan sebenarnya Axel datang ke kerajaan suci, Yurusia akhirnya memahami betapa berbahayanya pemuda itu. Ratu negara gereja bukan hanya memerintahkan Axel untuk mencuri seluruh kemampuan milik sang Sein. Ia bahkan mengizinkannya melepaskan berbagai pembatas yang selama ini dipasang pada kemampuan ability skill selama berada di kerajaan suci. Apabila Axel benar-benar menyukai Yurusia, sang ratu juga memerintahkannya untuk menjadikan Yurusia sebagai ratu berikutnya, kemudian mengurungnya agar tetap berada di bawah kendali negara gereja. Dengan misi itulah Axel datang ke kerajaan suci. Dan di negara tersebut, untuk pertama kalinya ia bertemu seorang perempuan yang benar-benar dianggapnya setara dengan dirinya. Perempuan itu adalah Yurusia. Sementara itu, setelah memperoleh seluruh informasi tersebut, Yurusia segera mengumpulkan para bawahannya. Dengan nada santai ia mengumumkan dimulainya sebuah rapat. Ia menyebutnya sebagai Dewan Para Iblis. Para iblis yang hadir langsung bertepuk tangan dengan penuh semangat. Di antara mereka hanya Rine yang tampak sedikit lebih baik suasana hatinya dibanding biasanya. Selama beberapa waktu terakhir ia terus-menerus menjaga Cyril sehingga hampir tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Baru kali ini ia terbebas dari tugas menjaga bayi tersebut. Makhluk iblis legendaris yang dahulu ditakuti oleh semua makhluk hidup itu akhirnya bisa bersantai sejenak. Yurusia kemudian membuka pembicaraan.
Ia mengatakan bahwa semua orang tentu sudah mengetahui kedatangan pangeran kedua Axel dan putri pertama Esther dari negara Gereja Silber. Onzada justru memberikan reaksi datar. Ia seolah hampir melupakan negara tersebut. Yurusia memandangnya dengan heran. Ia bahkan bertanya apakah Onzada benar-benar lupa terhadap negara gereja. Onzada tetap menunjukkan wajah yang sama. Melihat itu, Yurusia akhirnya menjelaskan kembali. Negara gereja itulah yang sebelumnya memasok teknologi pembuatan chimera gabungan iblis dan roh kepada pihak pemberontak. Onzada masih menjawab bahwa dirinya tidak begitu mengingat persoalan itu. Yurusia hanya bisa menghela napas dan menyebut Onzada benar-benar merepotkan. Onzada pun langsung meminta maaf dengan patuh. Setelah suasana kembali tenang, Yurusia menjelaskan bahwa persoalan negara gereja bukan hanya mengenai chimera. Mereka baru saja menemukan fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan mengenai Axel. Ia kemudian meminta Fanny menjelaskan hasil penyelidikannya. Fanny menyatakan bahwa Axel kemungkinan besar memiliki kemampuan bertipe ability steal. Setelah mendengar penjelasan itu, Yurusia segera mengatakan bahwa rapat dimulai. Ia meminta seluruh peserta menyampaikan pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap Axel. Jawaban yang muncul ternyata sama dari seluruh iblis. Mereka hanya mengucapkan satu kata, bunuh. Yurusia hanya bisa terdiam sesaat. Tanpa perlu berdiskusi panjang, seluruh peserta rapat langsung mencapai keputusan yang sama. Bahkan Onzada yang biasanya sangat santai dan sulit dianggap serius pun menjawab tanpa ragu. Geas yang dulunya manusia juga memberikan jawaban serupa. Walaupun kini ia telah menjadi iblis, jiwanya yang telah berubah menjadi hitam pekat membuatnya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Menurut mereka semua, Axel telah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Ia telah menyentuh sebuah tabu. Yurusia memahami alasan reaksi mereka. Pembuatan chimera oleh negara gereja memang juga merupakan sebuah pelanggaran berat. Namun bagi para iblis dan roh, para korban yang menjadi bahan percobaan dianggap bertanggung jawab atas kelemahan mereka sendiri. Cara berpikir mereka sangat dingin. Bagi mereka, yang lemah memang akan dimakan oleh yang kuat. Karena itulah para iblis yang tidak terlibat langsung dalam pembuatan chimera selama ini memilih diam. Namun kasus Axel berbeda. Ia telah menyentuh sesuatu yang benar-benar tidak boleh dilakukan. Yurusia kemudian menjelaskan bahwa di dunia ini terdapat 5 tabu besar yang tidak boleh dilanggar oleh makhluk hidup. Kelima larangan itu bukanlah aturan yang dibuat oleh agama untuk mengajari manusia, melainkan hukum mutlak yang diakui oleh dunia itu sendiri. Tabu pertama adalah tidak seorang pun boleh menghidupkan kembali kehidupan yang telah hilang. Tabu kedua adalah tidak seorang pun boleh mencampuri atau merusak jiwa. Tabu ketiga adalah tidak seorang pun boleh menciptakan makhluk hidup dari ketiadaan. Tabu keempat adalah tidak seorang pun boleh mengubah dunia itu sendiri. Dan tabu kelima adalah tidak seorang pun boleh mengubah aliran waktu. Aturan-aturan itu tidak pernah diajarkan secara langsung oleh siapapun. Namun para iblis dan roh secara naluriah memahami keberadaannya. Yurusia sendiri sempat merasa beberapa tindakannya juga terdengar cukup mencurigakan. Namun karena ia benar-benar adalah seorang iblis, persoalan itu tidak menjadi masalah baginya. Pada dasarnya, seluruh tabu tersebut merupakan wilayah para roh dan iblis yang menjaga keseimbangan serta siklus dunia. Makhluk hidup biasa tidak boleh ikut campur. Apabila makhluk yang memiliki umur terbatas mulai mencampuri wilayah tersebut, keberadaan roh dan iblis perlahan akan menghilang. Dan apabila para penjaga keseimbangan dunia itu lenyap, maka dunia itu sendiri pada akhirnya akan runtuh. Menurut Yurusia, kemampuan ability steal milik Axel termasuk ke dalam tabu kedua, yaitu pelanggaran terhadap jiwa. Mendengar penjelasan itu, Rine yang kini sudah benar-benar kembali tenang akhirnya mengajukan pertanyaan. Ia ingin mengetahui seberapa kuat sebenarnya kemampuan ability steal milik Axel. Yurusia menghela napas pelan. Ia mengakui bahwa sampai saat ini mereka memang telah mengetahui keberadaan kemampuan tersebut.
Namun mereka belum berhasil memastikan sampai di tingkat mana kemampuan Axel telah berkembang. Eurusia memang merasa marah kepada Axel, tetapi ia masih ragu apakah harus benar-benar menghancurkannya. Alasannya sederhana, kemampuan ability steel ternyata memiliki beberapa tingkatan. Apabila Axel masih berada pada tahap awal, maka dosanya belum sepenuhnya mencapai tingkat yang paling berat. Eurusia kemudian mulai menjelaskan tahapan pertama dari ability steel. Pada tahap awal, seseorang memperoleh sebagian kekuatan dengan membunuh makhluk hidup lain, lalu memakan daging dan darahnya. Menurut Eurusia, tindakan itu sendiri belum termasuk pelanggaran besar. Pada akhirnya, memakan makhluk hidup lain merupakan bagian dari siklus kehidupan yang normal. Walaupun demikian, tindakan tersebut mulai mendekati wilayah berbahaya apabila dilakukan secara sengaja dalam skala besar hingga menyebabkan pemusnahan suatu spesies, karena hal itu akan mulai menyentuh tabu keempat, yaitu mengubah keseimbangan dunia. Eurusia melanjutkan penjelasannya mengenai tingkatan ability steel di hadapan para iblis yang menghadiri rapat. Menurutnya, tahap pertama kemampuan itu sebenarnya belum termasuk pelanggaran besar karena hanya memperoleh kekuatan melalui memakan makhluk hidup lain. Selama tindakan tersebut masih merupakan bagian dari siklus kehidupan biasa, hal itu tidak menjadi masalah. Bahayanya baru muncul apabila seseorang sengaja memusnahkan suatu spesies dalam jumlah besar hingga mengganggu keseimbangan dunia, karena tindakan seperti itu mulai menyentuh tabu keempat. Ia kemudian menjelaskan tahap kedua. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi sekadar memakan tubuh makhluk lain, melainkan mengambil sebagian kecil jiwa yang terdapat di dalam daging dan darah korbannya lalu mengubahnya menjadi kekuatan miliknya sendiri. Eurusia memberikan contoh bangsa vampir. Para vampir memang menyentuh tabu kedua karena berhubungan dengan jiwa, tetapi pelanggarannya masih dianggap ringan. Mereka hanya mengambil sebagian kecil jiwa sehingga tidak merusak keseluruhan eksistensi korbannya. Oleh sebab itu, vampir masih diakui sebagai makhluk yang berada di antara manusia dan iblis. Namun, penjelasan Eurusia menjadi jauh lebih serius ketika memasuki tahap ketiga. Pada tingkatan itu, pengguna ability steel tidak lagi mengambil sebagian kecil jiwa, melainkan langsung menulis ulang informasi yang tertanam di dalam jiwa seseorang dan merampas kemampuan yang dimilikinya. Menurut Eurusia, apabila seseorang telah mencapai tahap ini, maka tidak ada lagi toleransi. Seluruh informasi yang tertulis pada jiwa korban akan tercabut secara paksa. Jiwa yang mengalami kerusakan seperti itu tidak dapat kembali mengikuti siklus dunia hingga benar-benar pulih. Dengan kata lain, jika Axel benar-benar mencuri kemampuan langsung dari jiwa korbannya, maka tindakannya merupakan pelanggaran yang sangat mengerikan. Eurusia mengatakan bahwa sebagian orang mungkin akan berpikir semuanya tidak menjadi masalah selama tidak ada yang mengetahui kejahatan tersebut. Namun kenyataannya tidak demikian. Apabila keberadaan pelanggaran itu diketahui oleh iblis atau roh yang memiliki kecerdasan tinggi, maka seluruh iblis dan roh di dunia akan memandang Axel sebagai musuh yang wajib dimusnahkan. Ia menjelaskan lebih rinci bahwa iblis-iblis tingkat tertinggi yang sekelas dengan dirinya maupun Rina akan langsung bergerak untuk memburu Axel. Bahkan para raja roh yang keberadaannya jauh melampaui roh agung juga akan ikut turun tangan hanya untuk menghancurkannya. Eurusia kemudian menerangkan bahwa para roh memiliki berbagai tingkatan. Roh agung merupakan penguasa fenomena alam seperti gunung berapi, topan, maupun badai, dan kedudukannya setara dengan iblis agung. Namun di atas mereka masih terdapat raja roh yang keberadaannya benar-benar berbeda. Raja roh cahaya dan kegelapan menguasai pergantian siang serta malam. Raja roh api, air, dan angin mengendalikan musim-musim di dunia. Bagi seluruh makhluk hidup, para raja roh dapat disebut sebagai dewa sejati karena mereka telah ada sejak awal kehidupan dunia. Kedudukan mereka berada pada tingkat yang sama dengan Eurusia sebagai devil dan Rina sebagai demon beast. Walaupun demikian, Eurusia sama sekali tidak berniat mencari masalah dengan makhluk-makhluk semacam itu.
Ia bahkan tidak mengetahui di mana para Raja Roh berada, sehingga tidak memiliki alasan sedikit pun untuk berurusan dengan mereka. Masalahnya, apabila para Raja Roh mengetahui perbuatan Axel, maka bukan hanya Axel yang akan menjadi sasaran. Kerajaan suci tempat Axel sedang tinggal juga akan ikut terseret dalam bencana tersebut. Eurusia sempat berpikir bahwa jika demikian keadaannya, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk membiarkan Axel tetap hidup. Namun ia segera mengingat posisinya sendiri. Sebagai seorang putri kerajaan suci, ia tidak bisa sembarangan membunuh seorang pangeran dari negara lain. Tindakan seperti itu akan menimbulkan persoalan diplomatik yang sangat besar. Setelah mempertimbangkan semuanya, Eurusia akhirnya mengambil kesimpulan. Menurutnya, jalan terbaik adalah mengusir Axel beserta rombongannya kembali ke negara gereja, lalu membiarkan pihak roh di sana menangani persoalan tersebut apabila memang Axel telah melanggar tabu. Selesai menjelaskan semua itu, Eurusia mengumumkan keputusan pribadinya dengan nada santai. Sampai saat yang tepat tiba, ia memutuskan akan terus mengganggu dan menyiksa mental Axel beserta kelompoknya semaksimal mungkin. Rine memandang Eurusia sambil tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa posisi Eurusia memang benar-benar sulit. Eurusia hanya bisa menerima kenyataan itu tanpa membantah. Di tengah pembicaraan, Tina tiba-tiba teringat sesuatu yang sebelumnya ia lupakan. Ia segera melaporkan bahwa Eurusia baru saja menerima sebuah undangan makan malam resmi dari pihak negara gereja. Eurusia langsung terdiam mendengarnya. Tina tampaknya baru mengingat undangan tersebut pada saat itu juga. Berbeda dengan jamuan makan sebelumnya yang sekadar pertemuan sosial para diplomat, kali ini undangan itu merupakan ajakan resmi yang datang langsung dari Axel sendiri. Eurusia pun mulai mempertanyakan maksud sebenarnya di balik waktu pengiriman undangan tersebut, karena kemunculannya terasa terlalu tepat setelah mereka mengetahui rahasia mengenai kemampuan Axel. Setelah menerima undangan makan malam resmi dari Axel, pangeran kedua negara gereja Silver, Eurusia menganggap kesempatan itu sebagai peluang yang tepat untuk terus menekan dan mengganggu Axel. Ia memang berniat segera memberikan jawaban atas undangan tersebut, tetapi sebelum itu ia memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai keadaan di Silver Church agar dapat memahami lawan yang sedang dihadapinya. Ia kemudian memanggil Tina dan Fanny untuk menemaninya menghadiri kelas. Sebenarnya Guys maupun Onza lebih berpengalaman menghadapi orang-orang seperti Axel, tetapi Eurusia tidak berani membawa mereka. Ia mengetahui bahwa kemampuan ability skill milik Axel berpotensi mencuri kemampuan iblis. Apabila Guys atau Onza kehilangan kemampuan mereka, bukan hanya akan merepotkan karena harus memulihkannya kembali, tetapi juga dapat membuka identitas asli mereka sebagai iblis. Risiko itu terlalu besar. Menurut Eurusia, bila hal terburuk terjadi, kemampuan para iblis memang masih dapat dipulihkan melalui pelatihan ulang atau dipaksa kembali dengan sihir miliknya. Namun membiarkan Axel memperoleh kemampuan iblis jauh lebih berbahaya daripada sekadar memulihkannya nanti. Karena itulah ia memutuskan agar Guys, Onza, Nia, dan Noah tetap bekerja di balik layar. Noah juga masih memiliki tugas penting menjaga Rine yang setiap hari harus mengasuh Cyril. Ketika Eurusia menyebutkan tugas menjaga Cyril, Rine langsung memasang tatapan kosong seolah jiwanya melayang. Reaksi itu membuat Eurusia merasa Rine benar-benar mulai lelah menjadi pengasuh adiknya. Ia juga sempat memikirkan keadaan organisasinya sendiri. Jumlah bawahannya memang terus bertambah, tetapi eksekutif setingkat iblis tinggi masih jauh lebih sedikit dibandingkan para raja iblis lainnya. Eurusia berniat memikirkan solusi mengenai kekurangan tenaga itu di lain waktu. Sesampainya di kelas bersama Tina dan Fanny yang mengenakan pakaian pelayan, Eurusia kembali mendapati putri pertama Esther berada di dalam kelas. Seperti biasanya, Esther mengenakan rok yang sangat pendek sehingga memperlihatkan kaki telanjangnya sambil dengan ceria menarik perhatian para murid laki-laki. Biasanya suasana kelas akan langsung sunyi setiap kali Eurusia memasuki ruangan.
Namun hari itu hanya beberapa siswi yang menjauh dari Esther yang segera membungkuk memberi hormat kepadanya. Yurusia merasa suasana itu jauh lebih normal dibanding sebelumnya. Ia memang menginginkan kehidupan sekolah yang biasa, tetapi bila perubahan sikap teman-temannya disebabkan oleh kemampuan misterius Esther, maka keadaan itu tidak bisa dibiarkan. Yurusia kemudian menyapa seluruh kelas dengan ucapan selamat pagi. Belakangan ini ia telah belajar menekan auranya sehingga kehadirannya tidak terlalu mencolok. Namun kali ini ia sengaja melepaskan kembali kewibawaannya seperti dulu. Begitu sapaan itu terdengar, seluruh murid yang berada di kelas langsung menegang. Mereka secara naluriah meluruskan punggung dan kembali menunjukkan rasa hormat kepada Yurusia. Esther yang melihat semua itu menatap Yurusia dengan kesal. Entah karena merasa terintimidasi atau karena perhatian semua orang kembali beralih kepada Yurusia. Berdasarkan analisis Fanny, kemampuan Esther adalah tipe CAM. Yurusia menganggap kemampuan itu sangat langka. Makhluk seperti tumbuhan pemangsa atau monster tertentu memang mampu memikat manusia melalui aroma halusinasi, sedangkan vampir menggunakan sihir pesona. Namun kemampuan pesona yang murni sebagai sebuah kemampuan bawaan seperti milik Esther hampir tidak pernah ia temui. Ia teringat penjelasan Milene, vampir agung yang memang ahli menggunakan pesona. Menurut Milene, orang-orang yang sering berinteraksi dengan Yurusia secara alami memiliki daya tahan mental yang sangat tinggi terhadap kemampuan pesona karena tanpa sadar mereka sudah terbiasa menghadapi tekanan keberadaan Yurusia sendiri. Mendengar penjelasan itu dulu, Yurusia sempat merasa seperti sedang diremehkan. Namun kenyataannya memang demikian. Begitu ia kembali memperlihatkan wibawa dan auranya, para murid langsung mengingat kembali rasa hormat dan ketakutan mereka kepadanya. Pengaruh kemampuan CAM Esther seolah menghilang begitu saja. Semua murid kembali membungkuk kepada Yurusia dan mengabaikan Esther. Fanny mengatakan bahwa sejak awal murid-murid kelas bangsawan memang memiliki mental yang lebih kuat dibanding orang biasa. Setelah sering berhadapan dengan Yurusia, ketahanan mental mereka semakin meningkat sehingga kemampuan CAM Esther menjadi jauh kurang efektif. Melihat seluruh perhatian kembali berpindah, Esther segera berseru bahwa Yurusia kembali menakut-nakuti semua orang. Yurusia menjawab dengan tenang tanpa berusaha membela diri. Baginya memang tidak ada alasan untuk memberi alasan. Esther lalu berteriak bahwa semua orang tidak perlu takut karena ia akan melindungi mereka jika Yurusia melakukan sesuatu yang buruk. Namun para murid yang telah lepas dari pengaruh pesonanya kini jauh lebih memahami siapa sosok yang sebenarnya paling menakutkan di ruangan itu. Tidak seorang pun berani mendekati Esther. Esther tampak bingung melihat reaksi tersebut. Ia kembali mencoba membujuk semua orang agar tidak takut dan bahkan berkata bahwa mereka bisa ikut pergi ke negaranya apabila merasa terancam. Dengan penuh keyakinan ia menyatakan bahwa dirinya kelak akan menjadi ratu berikutnya. Ucapan itu membuat Yurusia sedikit terkejut. Ia kemudian bertanya siapa yang mengatakan hal tersebut kepada Esther. Yurusia mengetahui bahwa negara gereja Silver memang menggunakan sistem ratu, tetapi pemilihan ratu dilakukan melalui penunjukan langsung oleh ratu sebelumnya terhadap orang yang dianggap paling layak menjadi penerus. Dengan wajah penuh keyakinan, Esther menjawab bahwa ibunya sendiri yang mengatakan hal itu. Menurut sang ratu, apabila Esther mampu menggunakan kekuatannya dengan baik, maka dialah yang akan menjadi ratu berikutnya. Yurusia akhirnya memahami maksud di balik semua itu. Apabila seseorang memiliki kemampuan CAM yang cukup kuat untuk memikat seluruh rakyat bahkan para penguasa negara lain, maka negara tersebut dapat mengendalikan dunia tanpa perlu menggunakan kekuatan militer. Karena kemampuan seperti itu sangat langka, belum tentu setiap kerajaan memiliki cara untuk melawannya. Dalam hati Yurusia menilai bahwa Ratu Silverchurch benar-benar sosok yang licik. Hubungan yang dibangun hanya melalui pesona akan langsung runtuh begitu pengguna kekuatan itu menghilang, bahkan bisa berubah menjadi permusuhan. Meski demikian, sang ratu tetap membesarkan Esther sambil mendorongnya mengembangkan kemampuan tersebut,
seolah-olah Esther hanyalah bidak yang sewaktu-waktu dapat disingkirkan apabila sudah tidak berguna lagi. Setelah memahami semuanya, Yurusia menatap Esther dengan tenang lalu berkata bahwa kekuatan yang begitu dibanggakan Esther tampaknya sama sekali tidak berpengaruh terhadap dirinya. Mendengar perkataan itu, Esther hanya mampu memandang Yurusia dengan wajah penuh kebingungan dan terkejut. Yurusia hanya membalas perkataan Esther dengan senyum tenang. Senyum itu justru membuat mata Esther membelalak. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya hingga akhirnya menetes. Dengan suara bergetar, Esther menuduh Yurusia sengaja menyiksanya dan bertanya apa menyenangkan memperlakukannya seperti itu. Ia berteriak bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan Yurusia. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Esther menutupi wajahnya dengan kedua tangan lalu berlari keluar dari ruang kelas. Para pengawal yang menunggu di lorong segera mengejarnya. Pemandangan itu terasa seperti pengulangan kejadian-kejadian sebelumnya. Yurusia sendiri dalam hati mengakui bahwa dari sudut pandang seorang iblis, melihat reaksi seperti itu memang terasa cukup menghibur. Tidak lama kemudian guru memasuki kelas. Yurusia segera mengajak semua murid memulai pelajaran seperti biasa, seolah tidak terjadi apapun. Seperti sebelumnya, Esther sama sekali tidak kembali mengikuti pelajaran hari itu. Yurusia menyadari bahwa ucapannya mengenai Ratu Silverchurch memang telah mengguncang perasaan Esther lebih besar daripada yang ia perkirakan. Ia sendiri sedikit merasa penasaran dengan keadaan putri itu. Keesokan harinya ketika kembali memasuki kelas, Esther tetap tidak muncul. Menurut laporan jaringan intelijen vampir miliknya, Esther tidak pernah keluar dari area akademi. Artinya, putri itu masih berada di dalam lingkungan sekolah, hanya saja sengaja bersembunyi dan tidak menghadiri kelas. Saat Yurusia sedang menikmati teh di ruang salon akademi, Fanny tiba-tiba memberikan laporan dengan cara yang seperti biasa sulit dipahami. Fanny mengatakan bahwa benda itu datang hari ini. Yurusia langsung memahami maksudnya. Yang dimaksud Fanny adalah Axel. Beberapa waktu sebelumnya Axel telah mengirimkan undangan makan malam. Sebagai balasan, Yurusia sengaja menyuruh Tina, pelayan paling angkuh dan kurang ajar yang dimilikinya, untuk memberikan jawaban atas undangan tersebut. Karena penasaran, Yurusia bertanya kepada Tina apa sebenarnya yang ia sampaikan kepada pihak Axel. Dengan penuh percaya diri Tina membusungkan dadanya yang mungil dan melapor bahwa ia mengatakan kepada mereka kalau seorang kampungan yang tidak tahu diri, bahkan tidak mampu mengundang sendiri, tidak pantas mengajak tuannya keluar. Yurusia hanya bisa mengangguk pelan. Awalnya ia memang berniat sedikit memancing emosi Axel, tetapi ternyata Tina justru membuat keadaan menjadi jauh lebih panas daripada yang dibayangkannya. Yurusia sendiri sampai bertanya-tanya Tina mewarisi sifat itu dari siapa. Tak lama kemudian Fanny kembali memberitahu bahwa Axel semakin mendekat. Yurusia menyadari Axel benar-benar datang menghampirinya. Mungkin setelah diperlakukan seperti itu harga dirinya terluka sehingga ia memilih datang sendiri. Mengingat sifat Axel yang sangat tinggi hati, disebut sebagai orang desa oleh seorang pelayan pasti merupakan penghinaan besar baginya. Sesaat kemudian Axel benar-benar tiba. Ia datang hanya bersama 4 gadis pengikutnya seperti biasanya. Keempat gadis itu menatap Tina dengan kemarahan yang begitu besar hingga tampak siap menyerangnya kapan saja. Melihat mereka, Yurusia justru bertanya kepada Tina apakah Tina benar-benar menganggap mereka setara sebagai sesama pelayan. Meskipun para gadis itu memancarkan niat membunuh kepada Yurusia, wajah Axel sendiri sulit dibaca. Yurusia tetap duduk dengan anggun di kursi yang berada di teras sambil tersenyum tenang. Axel berhenti beberapa meter di depannya, pada jarak yang umumnya tidak dapat dijangkau seorang pendekar pedang hanya dengan satu tebasan. Axel lalu menyatakan bahwa kali ini ia datang sendiri untuk mengundangnya makan malam secara langsung. Menurutnya, sekarang Yurusia tidak memiliki alasan lagi untuk menolak. Ucapan itu sedikit mengejutkan Yurusia. Ia benar-benar tidak menyangka Axel yang begitu sombong mau datang sendiri setelah mendengar penghinaan dari Tina.
Dalam hati ia bahkan sempat bertanya-tanya apakah Axel sebenarnya memiliki kecenderungan menikmati penghinaan. Ketika Axel kembali meminta jawaban, Yurusia akhirnya mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan selain menerima undangan tersebut. Salah seorang gadis pengikut Axel langsung memprotes sikap Yurusia dan mengatakan bahwa Axel sudah bersusah payah datang sendiri. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Axel membentaknya dengan keras hingga gadis itu langsung terdiam. Axel kemudian melangkah sendirian mendekati Yurusia. Saat itu juga Tina dan Fanny melepaskan tekanan niat membunuh yang begitu besar hingga wajah keempat gadis pengikut Axel berubah pucat. Meski demikian Axel tetap menyeringai. Ia mengatakan bahwa para pelayan Yurusia benar-benar seperti monster dan tidak ada pelayan seperti mereka di Silver Church. Yurusia mengetahui sebenarnya Tina dan Fanny tidak selalu bersikap seperti itu. Namun Axel tampaknya menganggap tekanan tersebut hanyalah peringatan dan tetap yakin dirinya mampu menghadapi mereka apabila diperlukan. Axel lalu menatap Yurusia dan bertanya apakah ia mengetahui alasan sebenarnya dirinya datang dari Silver Church. Yurusia menjawab singkat bahwa ia mengetahuinya. Memang, tujuan utama Axel datang bukanlah sekadar belajar di Akademi Sihir. Namun Axel segera mengoreksi anggapan itu. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak datang hanya karena diperintahkan seseorang. Dengan tatapan penuh keyakinan, Axel menyatakan bahwa ia datang atas kemauannya sendiri untuk membawa Yurusia kembali ke Silver Church sebagai tunangannya. Setelah Axel secara terang-terangan menyatakan bahwa Yurusia adalah calon tunangannya, Yurusia sama sekali tidak dapat memahami jalan pikiran pangeran itu. Menurutnya, pernyataan tersebut sangat tidak masuk akal diucapkan di hadapan banyak orang, apalagi kerajaan suci sama sekali belum memberikan jawaban resmi atas usulan pertunangan dari Silver Church. Yang ada hanyalah pihak Silver Church yang terus mendekati mereka. Daripada terus berdebat di tempat, Yurusia memutuskan menerima undangan makan malam pada hari berikutnya dan segera mengakhiri percakapan. Baginya, menjauh dari Axel untuk sementara jauh lebih baik daripada terus menghadapi tatapan pria itu. Namun seperti yang ia duga, sebelum hari berganti, kabar tersebut telah menyebar ke seluruh akademi. Entah siapa yang memulainya, para siswa mulai bergosip bahwa Yurusia telah bertunangan dengan Axel. Bahkan gosip itu berkembang semakin jauh hingga menyebut bahwa Yurusia akan menjadi Ratu Silver Church berikutnya. Ketika bertemu Yurusia, Sally segera menanyakan apakah benar Yurusia akan bertunangan dengan Pangeran Silver Church dan menjadi calon ratu negara tersebut. Yurusia langsung bertanya dari mana Sally mendengar cerita aneh seperti itu. Ia sama sekali tidak memahami bagaimana gosip itu bisa berkembang sejauh itu. Menurutnya, menyebarkan rumor semacam itu sama saja dengan sengaja memancing permusuhan antara kerajaan suci dan Silver Church. Mungkin memang masih ada sebagian orang yang menginginkan hubungan damai dengan Silver Church, tetapi tindakan mereka justru menghasilkan kebalikan dari tujuan tersebut. Orang-orang yang merasa sedang melakukan sesuatu yang hebat malah bertindak tanpa kendali. Walaupun begitu, Yurusia sendiri tidak terlalu memusingkannya. Tidak lama kemudian Noel datang menghampirinya bersama Sally. Belakangan ini keduanya memang sering terlihat bersama. Yurusia menjelaskan kepada Noel bahwa memang benar ia telah menerima usulan pertunangan, tetapi sama sekali belum ada keputusan apapun. Noel hanya memandangnya dengan ekspresi rumit. Sally pernah membantu Noel mencari Yurusia ketika ia menghilang selama 2 tahun. Dalam proses itu Noel menjadi terbiasa menjaga Sally yang sering bertindak tanpa berpikir panjang. Bagi Noel sendiri, Yurusia bukan sekadar seorang putri. Ia adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya sekaligus sosok saint yang sangat ia hormati. Karena itu mendengar rumor bahwa Yurusia mungkin akan pergi ke negara lain membuat perasaannya menjadi sangat rumit. Rick juga datang menemui Yurusia. Namun berbeda dengan Noel, Rick tidak mengatakan apapun. Ia hanya memandang Yurusia dengan wajah penuh kegelisahan sebelum akhirnya pergi begitu saja. Yurusia mengetahui Rick memang sedang disibukkan banyak urusan.
Saat itu muncul usulan agar Rick menjadi adipati baru menggantikan keluarga Belrose yang telah jatuh. Namun para bangsawan yang masih menginginkan Rick menjadi raja justru menghalangi rencana tersebut. Mereka terus melakukan berbagai cara agar Rick tetap menjadi calon penguasa, sehingga situasi politik menjadi semakin rumit. Eurusia merasa seandainya ada satu faktor penentu lagi, semuanya mungkin akan lebih mudah diputuskan. Namun dengan kedudukannya sebagai anggota keluarga kerajaan, ia tidak bisa sembarangan berpihak kepada salah satu calon penerus. Akhirnya tibalah hari makan malam bersama Axel. Salah satu tujuan Eurusia menghadiri jamuan itu adalah untuk terus memancing emosi Axel dan mencari informasi mengenai dirinya. Walaupun demikian, Eurusia juga sadar bahwa Axel tidak boleh mati di wilayah kerajaan suci. Apabila hal itu terjadi, persoalan diplomatik akan menjadi sangat besar. Karena itulah kali ini ia memilih membawa Noah dan Nia yang merupakan saudara kembar. Dibandingkan Onza yang lebih unggul dalam pertahanan, Noah dan Nia jauh lebih peka membaca situasi sehingga dapat bereaksi dengan cepat sesuai keadaan apabila terjadi sesuatu. Walaupun makan malam itu merupakan pertemuan antara seorang pria dan wanita, Eurusia sama sekali tidak memiliki keinginan menciptakan suasana romantis. Lawannya adalah Axel, sehingga baginya tidak ada alasan untuk memikirkan hal-hal semacam itu. Kesulitan justru muncul ketika semua orang di sekitarnya ingin mendandani dirinya sebaik mungkin. Eurusia merasa bila ia berdandan terlalu cantik, Axel justru akan salah paham terhadap maksudnya. Ia sempat mempertimbangkan mengenakan gaun hitam perak atau putih perak yang biasa ia gunakan. Namun gaun putih perak memiliki bagian punggung yang dihiasi renda transparan sehingga menurutnya justru lebih mudah menimbulkan kesalahpahaman. Akhirnya ia memilih kembali mengenakan gaun hitam perak yang biasa dipakainya. Belakangan Eurusia memang sudah terbiasa memakai pakaian serba hitam. Meski begitu, setiap kali menjalankan tugas sebagai Sein, ia merasa orang-orang pasti diam-diam membicarakan gaun hitamnya di belakang. Saat waktu makan malam tinggal sekitar 3 jam lagi, Noah tiba-tiba mengusulkan agar Eurusia mengenakan gaun baru. Usulan itu membuat bukan hanya Eurusia, tetapi juga Nia mundur dengan wajah ketakutan. Eurusia sendiri tidak pernah berniat membuat gaun baru hanya untuk menemui Axel. Lagi pula Noah dan Nia sudah mengetahui jati dirinya sehingga tidak ada alasan baginya untuk bersusah payah tampil berbeda. Namun Noah dengan tenang mengatakan bahwa tidak perlu khawatir. Bahan gaunnya sudah tersedia, mereka hanya perlu menyulamnya. Mendengar itu Nia tampak lega. Sebaliknya Eurusia justru terkejut karena baru mengetahui bahwa Nia ternyata mampu menyulam. Selama ini ia mengira Nia sama cerobohnya dengan dirinya. Noah kemudian menjelaskan bahwa bahan tersebut merupakan hadiah langsung dari wilayah Raja Iblis di utara, tempat yang terkenal menghasilkan kain berkualitas terbaik. Eurusia pun teringat pernah meminta Noah mengirimkan gaun bergaya Gothic Lolita yang bahkan dapat dikenakan Franci Kurcaci. Sebagai balasannya, Raja Iblis mengirimkan bahan kain berkualitas tinggi tersebut sebagai ucapan terima kasih. Eurusia sampai berpikir bahwa Raja Iblis ternyata memiliki kepribadian yang sangat disiplin. Hanya dalam waktu 1 jam, Noah dan Nia berhasil menyelesaikan gaun baru itu. Noah kemudian meminta Eurusia mencobanya, sementara Nia dengan bangga mengatakan bahwa dirinya telah berusaha semaksimal mungkin. Eurusia memperhatikan hasil akhirnya. Gaun itu ternyata lebih menyerupai pakaian tradisional Tiongkok daripada gaun bangsawan Barat. Potongannya ramping tanpa rok mengembang, berkerah tinggi dan berlengan panjang. Di bagian leher, bahu, serta lengan terdapat renda-renda halus yang mempercantik tampilannya. Yang paling mencolok adalah warnanya. Gaun itu berwarna merah terang. Eurusia bahkan sempat bertanya-tanya bahan seperti apa yang diberikan Raja Iblis hingga menghasilkan warna merah semerah itu. Namun waktu sudah sangat sempit. Karena tidak sempat lagi mempertimbangkan pilihan lain, Eurusia akhirnya memutuskan mengenakan gaun merah tersebut untuk menghadiri makan malam.
Tempat yang dipilih Axel ternyata bukan rumah besar Silver Church yang mereka sewa di ibu kota, melainkan sebuah ruang pribadi di restoran terkenal yang berada di ibu kota kerajaan suci. Eurusia memenuhi undangan makan malam dari Axel dan tiba di restoran terkenal di ibu kota yang telah ditentukan sebagai lokasi pertemuan. Begitu memasuki ruang pribadi yang telah disiapkan, Axel menyambut kedatangannya dengan sopan dan mengatakan bahwa dirinya senang Eurusia bersedia datang. Eurusia membalas salam itu dengan tenang dan mengatakan bahwa dirinya juga merasa senang menerima undangan tersebut. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah kenyataan bahwa Axel datang sendirian. Sebagai seorang pangeran dari sebuah negara, menghadiri pertemuan tanpa para pengawal maupun rombongan pendamping merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Eurusia sempat merasa heran mengapa Axel berani mengambil keputusan seperti itu. Axel menjelaskan dengan santai bahwa ia sengaja menyuruh semua bawahannya pergi karena mereka terlalu mengganggu. Eurusia masih merasa ragu terhadap penjelasan itu. Ia sempat melirik Noah secara diam-diam untuk memastikan keadaan di sekitar. Noah membalas dengan anggukan kecil, menandakan bahwa memang benar tidak ada penyergapan maupun pengawal tersembunyi di sekitar mereka. Restoran tersebut menyajikan hidangan internasional, tetapi malam itu menu yang disediakan khusus berasal dari Silver Church. Menurut Eurusia, masakan itu mengingatkannya pada hidangan bergaya kantoan. Ia tidak membencinya, tetapi juga tidak terlalu menyukainya. Terlebih lagi makanan yang tidak diberkati persembahan maupun tidak mengandung kekuatan jiwa sama sekali tidak sesuai dengan selera seorang iblis sepertinya. Karena itu ia hanya memakan sedikit demi sedikit sekadar menjaga sopan santun. Melihat Eurusia makan dengan sangat sedikit, Axel bertanya apakah makanan Silver Church tidak sesuai dengan seleranya. Eurusia menjawab dengan jujur bahwa sejak awal dirinya memang pemilih soal makanan. Axel lalu mengatakan bahwa kebiasaan itu tidak baik karena kelak Eurusia akan menjadi Ratu Silver Church. Ucapan itu membuat Eurusia benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka Axel akan mengucapkan secara langsung bahwa dirinya ingin menjadikan Eurusia sebagai ratu berikutnya. Ketika Eurusia bertanya apakah Axel benar-benar serius, Axel menjawab tanpa ragu bahwa dirinya memang bersungguh-sungguh. Ia kemudian mengajukan pertanyaan lain kepada Eurusia mengenai pendapatnya terhadap Esther. Eurusia memilih menjawab dengan hati-hati. Sebagai anggota keluarga kerajaan negara lain, ia merasa tidak pantas berbicara buruk mengenai putri kerajaan asing. Bagi Axel, jawaban itu saja sudah cukup. Ia mulai menjelaskan keadaan politik Silver Church. Menurutnya, ratu berikutnya memang dipilih dari seluruh rakyat. Namun di antara semua calon yang ada sekarang, kandidat paling kuat adalah putri pertama Esther. Eurusia mengakui dalam hati bahwa penilaian itu memang masuk akal. Apabila negara-negara lain tidak memiliki cara menghadapi kemampuan Cham, maka Esther dapat menjadi senjata diplomatik yang luar biasa kuat. Sebaliknya, jika suatu saat kemampuan itu menimbulkan masalah, pihak Silver Church hanya perlu menyingkirkan Esther sebagai sumber masalah. Namun Eurusia juga memahami konsekuensi lain. Jika Esther benar-benar menjadi ratu, maka Axel kemungkinan besar akan menjadi suami Esther meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Dan apabila suatu saat muncul masalah akibat pemerintahan Esther, Axel juga memiliki kemungkinan besar ikut disingkirkan. Eurusia sendiri tidak menginginkan kehidupan seperti itu, bahkan jika ia berada di posisi Axel sekalipun. Axel lalu bertanya bagaimana mungkin dirinya dapat menghormati Esther sebagai seorang ratu. Eurusia hampir saja mengangguk menyetujui perkataan itu, tetapi berhasil menahan reaksinya. Axel kemudian balik bertanya apakah Eurusia sendiri bersedia menjadi ratu. Menurutnya, Eurusia jauh lebih pantas daripada Esther. Bahkan bila Eurusia menjadi penerus tahta Silver Church, dirinya sama sekali tidak akan keberatan. Ucapan itu membuat Eurusia mulai bertanya-tanya apakah Axel benar-benar sedang melamarnya dengan serius. Axel kemudian mengatakan bahwa Eurusia tidak perlu langsung memberikan jawaban.
Ia hanya mengajak Yurusia datang sekali saja ke Silver Church karena sang ratu sendiri tampaknya tertarik untuk bertemu dengannya. Yurusia hanya menanggapinya dengan tenang. Dalam hati ia menganggap Ratu Silver Church benar-benar orang yang aneh. Datang ke wilayah musuh jelas merupakan keputusan yang berbahaya. Namun di sisi lain, mungkin saja hal itu dapat menjadi jalan agar Axel kembali ke negaranya dengan damai. Setelah itu Axel mengungkapkan masalah lain. Ia mengatakan bahwa sejak kejadian kemarin, rumor mengenai pertunangan mereka telah menyebar luas. Akibatnya kelompok pendukung Esther yang menginginkan Esther menjadi ratu kemungkinan akan mulai bertindak di luar kendali. Yurusia segera menyadari maksud perkataan tersebut. Axel memperhatikan perubahan ekspresi Yurusia lalu tersenyum tipis sambil mengatakan bahwa Yurusia ternyata sudah memahami semuanya. Tatapan Yurusia langsung berubah tajam. Melihat tatapan itu, Axel malah tertawa kecil dan berkata bahwa Yurusia benar-benar menakutkan. Yurusia mulai merasa semakin sulit memahami kepribadian Axel. Ia bahkan sempat bertanya-tanya apakah pria itu sebenarnya memiliki kecenderungan menikmati tekanan yang diterimanya. Meskipun demikian, ia berhasil menangkap inti pembicaraan malam itu. Apabila Esther nantinya benar-benar menimbulkan masalah, Axel bersedia bekerja sama dengan pihak kerajaan suci agar hukuman terhadap Esther tidak berkembang menjadi persoalan diplomatik antar negara. Yurusia menerima informasi itu sebagai hasil perundingan mereka malam itu. Ia sendiri sama sekali tidak memiliki keinginan menjadi seorang ratu. Namun apabila semua itu dapat menjadi jalan tercepat untuk menghentikan ancaman Silver Church tanpa peperangan besar, maka beberapa bentuk kompromi mungkin tetap perlu dipertimbangkan. Pertemuan pun berakhir. Dalam perjalanan pulang menuju kediamannya, Yurusia segera melahap roti rumput laut yang dipenuhi energi jiwa dan telah disiapkan Noah di dalam kereta. Makanan itu jauh lebih sesuai dengan seleranya dibanding seluruh hidangan Silver Church yang baru saja ia santap. Namun begitu kereta tiba di kediaman, Vel yang seharusnya sedang bersama ibunya berlari menghampiri Yurusia dengan wajah panik. Dengan tergesa-gesa Vel memberitahu bahwa telah terjadi sesuatu yang besar. Vio tiba-tiba melahirkan. Mendengar kabar itu, Yurusia langsung berseru kaget karena sama sekali tidak menyangka persalinan Vio terjadi secepat itu. Vio, yang datang ke ibu kota bersama ibunya, tiba-tiba mengalami persalinan meskipun kondisi tubuhnya sedang sangat lemah. Kabar itu disampaikan Vel kepada Yurusia dengan wajah panik sehingga membuat Yurusia ikut terkejut. Yurusia segera bertanya apakah tabib sudah dipanggil. Vel buru-buru menjelaskan bahwa ia telah mengirim orang untuk memanggil pendeta khusus persalinan beserta seorang bidan. Mendengar penjelasan itu, Yurusia sedikit menenangkan diri. Di dunia tersebut, urusan pengobatan hampir seluruhnya ditangani melalui sihir suci. Jika seseorang sakit atau membutuhkan pertolongan medis, mereka biasanya datang ke gereja sambil memberikan persembahan, atau memanggil pendeta ke rumah setelah membayar persembahan. Selain itu memang terdapat ramuan alkimia yang dibuat dari tanaman obat dan sihir, tetapi fungsinya lebih menyerupai apotek daripada rumah sakit. Walaupun dunia itu tampak seperti dunia abad pertengahan, ilmu kedokteran sebenarnya berkembang melalui sihir suci. Di Akademi Sihir, pelajaran sihir suci mencakup ilmu anatomi tubuh manusia. Selama penyihir memiliki pengetahuan dan cadangan sihir yang cukup, hampir semua penyakit selain kelainan bawaan dapat disembuhkan hanya dalam 1 hari. Namun persalinan merupakan kasus yang jauh lebih rumit. Seseorang memang bisa menyembuhkan ibu dan bayi apabila memiliki kemampuan sihir yang memadai, tetapi beberapa tahun sebelumnya undang-undang telah diubah. Untuk menjadi pendeta yang menangani persalinan, seseorang wajib menjalani pelatihan selama 1 tahun di bawah bimbingan seorang bidan, dan hanya perempuan yang diizinkan mengikuti pelatihan tersebut. Menurut Yurusia, aturan itu memang merepotkan, tetapi diperlukan. Sejak aturan tersebut diberlakukan, angka kematian saat melahirkan memang turun drastis. Meski begitu, jumlah pendeta persalinan resmi masih sedikit sehingga seringkali tidak mencukupi.
Vel kemudian mengajak Eurusia segera menemui Vio. Eurusia sempat ragu karena dirinya sendiri tidak memiliki izin resmi untuk menangani persalinan. Ia bahkan khawatir jika menggunakan sihir sucinya yang luar biasa kuat, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak dapat diprediksi terhadap bayi yang masih berada dalam kandungan. Vel kemudian menjelaskan bahwa kehadiran Eurusia saja sudah akan membuat Vio merasa jauh lebih tenang apabila sesuatu terjadi. Mendengar alasan itu, Eurusia merasa sedikit malu karena jarang sekali ada orang yang memujinya secara langsung. Eurusia segera menuju kamar tamu yang luas tempat Vio berbaring. Beberapa pelayan perempuan sibuk mondar-mandir menyiapkan berbagai kebutuhan persalinan. Di atas tempat tidur, Vio memanggil nama Eurusia dengan suara lemah namun lega ketika melihatnya datang. Di samping ranjang berdiri ibu Eurusia yang telah lebih dahulu menemani Vio. Ibunya memanggil Eurusia mendekat, sementara Vio tersenyum dengan wajah yang tampak jauh lebih tenang. Vio mengatakan bahwa hanya dengan melihat Eurusia berada di sisinya, dirinya merasa jauh lebih lega. Eurusia kemudian bertanya kepada ibunya sudah berapa lama pendeta dipanggil. Ibunya menjelaskan bahwa utusan telah dikirim sekitar 2 jam sebelumnya. Namun pelayan yang kembali membawa kabar mengatakan bahwa hari itu terjadi banyak persalinan sehingga seluruh pendeta sedang sangat sibuk. Mendengar hal itu, ibu Eurusia hanya bisa menghela napas. Sebagai keluarga adipati, mereka sebenarnya bisa saja memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memaksa para pendeta datang lebih dulu. Namun keluarga Verusenia memang tidak pernah menggunakan hak istimewa mereka secara sewenang-wenang. Sikap itu memang baik, tetapi dalam keadaan darurat seperti sekarang justru menjadi kendala. Eurusia segera mengusulkan agar dirinya sendiri pergi menjemput seorang pendeta. Ia berniat menggunakan perpindahan cepat setelah pendeta selesai menangani persalinan lain sehingga mereka dapat segera tiba di rumah bangsawan. Namun ibunya langsung menolak. Menurut ibunya, apabila Sang Sein sendiri datang ke gereja, pihak gereja pasti akan memprioritaskan pendeta untuk keluarga mereka. Akibatnya para ibu hamil lain yang juga sedang membutuhkan bantuan akan dirugikan. Selain itu, jika sesuatu terjadi di sini, ibunya ingin Eurusia tetap berada di sisi Vio untuk memberikan pertolongan bila diperlukan. Eurusia pun terdiam. Ia memahami alasan tersebut sehingga tidak dapat membantah. Di satu sisi, dirinya masih memiliki sifat iblis yang membuatnya hanya benar-benar peduli kepada orang-orang terdekatnya. Namun kini statusnya sebagai seorang putri kerajaan sekaligus Sein membuat setiap tindakannya membawa konsekuensi yang jauh lebih besar. Saat semua orang sedang memikirkan jalan keluar, Rine tiba-tiba angkat bicara. Sambil menggendong Cyril dengan satu tangan, Rine mengatakan bahwa dirinya saja yang akan pergi. Eurusia memandangnya dengan heran. Ia tidak menyangka Rine menawarkan diri. Rine hanya menjawab singkat bahwa dirinya tidak banyak berguna apabila tetap berada di sini. Ibunda Eurusia segera membalas bahwa keberadaan Rine sebenarnya sudah sangat membantu karena selama ini ia menjaga Cyril. Mendengar ucapan itu, wajah Rine sedikit berkedut. Tanpa berkata banyak lagi, Rine langsung memanggil Gaius agar ikut bersamanya. Gaius segera menerima perintah tersebut. Sebelum berangkat, Rine menyerahkan Cyril kepada Eurusia. Begitu berada di pelukan Eurusia, Cyril langsung menarik rambut pirang berkilau milik kakaknya dengan tangan mungilnya. Tarikan itu memang sedikit terasa sakit, tetapi Eurusia tidak terlalu mempermasalahkannya. Akhirnya Rine berangkat menggantikan Eurusia menuju gereja. Eurusia masih merasa heran. Rine adalah iblis sejati, namun ia rela bersusah payah demi membantu seorang manusia yang sedang akan melahirkan. Di sisi lain, ketika berlari menuju gereja bersama Gaius sempat mengatakan bahwa kemungkinan besar Eurusia sedang bertanya-tanya mengapa Rine sampai mau melakukan semua itu. Rine hanya menjawab singkat bahwa Eurusia memang memiliki kepribadian yang rumit. Keduanya terus mempercepat langkah menuju gereja tanpa menggunakan kereta. Meskipun mereka sengaja menekan pancaran kekuatan sihir serendah mungkin agar tidak menarik perhatian,
kecepatan lari Rina dan Guys tetap jauh melampaui manusia biasa ketika mereka bergegas mencari pendeta yang dapat membantu persalinan Vio. Rina dan Guys bergegas menuju gereja untuk mencari pendeta yang dapat membantu persalinan Vio. Di tengah perjalanan, Guys yang penasaran akhirnya bertanya kepada Rina. Menurutnya, dirinya, Onza, dan beberapa iblis lain masih bisa dipahami karena mereka pernah hidup sebagai manusia sehingga masih menyisakan sebagian pemikiran dari kehidupan sebelumnya. Namun Rina adalah makhluk iblis murni, sehingga Guys tidak mengerti mengapa ia sampai bersedia membantu manusia. Rina menjawab dengan singkat bahwa dirinya sama sekali tidak peduli kepada manusia. Alasan satu-satunya ia melakukan semua itu hanyalah karena ia tidak ingin melihat Eurusia menunjukkan wajah yang dipenuhi kegelisahan. Jawaban sederhana itu membuat Guys mengangguk pelan. Ia mulai memahami bahwa seperti dirinya, Onza, dan 4 iblis besar yang dibesarkan Eurusia, Rina pun perlahan mengalami perubahan karena terus berada di sisi Eurusia. Saat mereka terus berlari, Guys menunjukkan sebuah bangunan dan mengatakan bahwa jalur itu merupakan jalan pintas menuju gereja. Rina bertanya bangunan apa itu. Guys menjelaskan bahwa bawahan Milene telah melaporkan adanya orang-orang dari Silver Church yang bersembunyi di sana dengan menyamar sebagai para pedagang. Mendengar hal itu, Rina hanya menjawab bahwa mereka tidak memiliki urusan dengan orang-orang tersebut. Ia segera mengajak Guys melanjutkan perjalanan tanpa memedulikan keberadaan mata-mata Silver Church itu. Tidak lama kemudian, Rina dan Guys kembali ke kediaman Verusenia jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan. Guys membawa seorang perempuan sekitar 30 tahun yang wajahnya memerah karena kelelahan setelah menangani persalinan sebelumnya. Eurusia langsung bertanya apakah mereka memaksa pendeta itu datang. Guys segera membantah. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya menunggu sampai pendeta tersebut menyelesaikan pekerjaannya di tempat sebelumnya, lalu dengan sopan memintanya datang membantu Vio. Pendeta perempuan itu pun membenarkan ucapan Guys. Menurutnya, Guys sama sekali tidak melakukan sesuatu yang kasar. Eurusia hanya mengangguk menerima penjelasan itu. Dalam hati ia kembali merasa heran karena meskipun Guys sudah berusia tua, entah mengapa pria itu selalu disukai oleh perempuan-perempuan muda. Setelah itu Eurusia segera mempersilakan sang pendeta masuk. Pendeta melihat kondisi Vio yang tampak sangat kesakitan dan langsung mulai menangani proses persalinan. Karena merasa dirinya justru akan mengganggu jika tetap berada di sana, Eurusia keluar dari ruangan. Ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Rina dan Guys atas bantuan mereka. Rina menjawab dengan tenang, sementara Guys hanya tertawa kecil. Beberapa menit berlalu, Eurusia memperkirakan bayi itu seharusnya sudah lahir. Namun yang membuatnya gelisah adalah ia sama sekali tidak mendengar tangisan bayi dari dalam ruangan. Tak lama kemudian, seorang pelayan berlari keluar dengan wajah pucat. Pelayan itu menjelaskan bahwa menurut pendeta, tali pusar bayi terlilit di leher sehingga bayi tidak dapat bernapas dengan baik. Mendengar kabar tersebut, Eurusia langsung berlari memasuki ruangan. Di dalam, pendeta perempuan sedang berusaha mati-matian menyelamatkan bayi yang baru dilahirkan. Pendeta itu segera memohon bantuan kepada Eurusia. Ia mengakui bahwa dirinya tidak mampu menyelamatkan bayi itu sendirian dan meminta Eurusia menggunakan sihir penyembuhannya. Eurusia langsung menyetujuinya. Pada saat itu ia teringat ketika dirinya sendiri lahir. Dulu ia juga lahir dalam keadaan tidak bernapas, dan Viola yang tanpa henti menggunakan sihir penyembuhan untuk menyelamatkan hidupnya. Bagi Eurusia, Vio bukan sekadar pelayan. Vio adalah orang yang telah membesarkannya sejak bayi dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hidupnya. Karena itu, kali ini Eurusia bertekad menyelamatkan anak Vio apapun yang terjadi. Ia segera melantunkan sihir suci. Begitu sihir diaktifkan, sepasang sayap emas terbentang dari punggungnya, sementara bulu-bulu emas bertebaran memenuhi seluruh ruangan. Ia menuangkan kekuatan penyembuhan sebesar mungkin. Selama masih ada sedikit saja kehidupan yang tersisa di tubuh bayi itu,
ia akan mengembalikannya. Ia bahkan memutuskan menggunakan tenaga lebih besar daripada biasanya demi memastikan bayi tersebut selamat. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gembira. Pelayan berseru bahwa bayi itu berhasil hidup kembali. Pendeta perempuan juga mengucapkan rasa syukur. Sesaat kemudian diumumkan bahwa bayi perempuan itu telah lahir dengan selamat. Di atas ranjang, Vio yang masih kelelahan menatap Yurusia dengan mata berkaca-kaca sambil mengucapkan terima kasih atas keselamatan putrinya. Yurusia akhirnya mengembuskan napas lega. Namun tepat setelah itu ia menyadari sesuatu yang aneh. Di tubuh bayi yang baru lahir itu terdapat cahaya keemasan yang terus melekat dan tidak menghilang. Yurusia juga merasakan adanya kekuatan sihir yang sama sekali tidak seharusnya dimiliki oleh seorang bayi yang baru dilahirkan. Ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya tanpa sengaja melakukan sesuatu yang keliru saat menggunakan sihir penyembuhan. Saat Yurusia masih memikirkan keanehan itu, Vio yang sedang menggendong putrinya memanggilnya dengan lembut. Vio meminta Yurusia memberikan nama kepada bayi tersebut. Yurusia sempat terdiam sejenak. Meski masih memikirkan cahaya emas itu, ia memutuskan menepati janji yang pernah dibuatnya. Ia memang telah menyiapkan sebuah nama apabila suatu hari Vio melahirkan anak perempuan. Menurutnya, anak Vio pasti akan tumbuh menjadi gadis yang rajin dan pekerja keras. Karena itu ia memberikan nama Amelia. Begitu nama itu diucapkan, kekuatan tak kasat mata mengalir keluar dari tubuh Yurusia dan menyelimuti bayi tersebut. Cahaya emas yang sebelumnya melekat pada Amelia perlahan terserap seluruhnya ke dalam tubuh bayi itu. Vio mengulang nama putrinya dengan penuh haru. Menurutnya, Amelia adalah nama yang sangat indah. Namun melihat fenomena aneh yang baru saja terjadi setelah proses penamaan itu, Yurusia mulai merasa cemas. Ia merasa kemungkinan besar dirinya telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, meskipun ia sendiri belum mengetahui apa sebenarnya yang telah berubah pada bayi kecil bernama Amelia itu. 10 hari telah berlalu sejak Vio melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Amelia oleh Yurusia. Bagi Yurusia, pengalaman itu terasa sangat istimewa. Untuk pertama kalinya ia menjadi ibu baptis bagi seorang manusia, terlebih lagi anak itu adalah putri dari seseorang yang sangat dekat dengannya di dunia ini. Selama ini ia memang telah berkali-kali memberikan nama kepada para pengikutnya. Setiap kali melakukannya, ia selalu merasakan hubungan batin yang menghubungkan dirinya dengan mereka. Namun memberikan nama kepada seorang bayi manusia ternyata memberikan perasaan yang berbeda. Ia sempat merasa lega karena tidak memberikan nama yang aneh. Belakangan ini nama-nama yang terdengar mencolok mulai menjadi tren di dunia tersebut, tetapi menurutnya nama seperti King, Kaisar, atau Queen tentu tidak mungkin diterima di negara yang sudah memiliki raja karena terdengar seperti ingin merebut tahta. Bahkan ia sempat membayangkan betapa repotnya para pejabat pemerintahan jika harus mencatat nama-nama yang terlalu aneh. Di kediaman keluarga Verusenia, Vio yang telah pulih dari persalinannya kembali menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Berkat kemampuan sihir penyembuhan yang dimilikinya, pemulihannya berlangsung sangat cepat hingga ia sudah kembali mengenakan seragam pelayan. Sambil menggendong putrinya, Vio memperlihatkan Amelia kepada Yurusia. Amelia memiliki rambut hitam yang sama seperti ibunya, sementara matanya mewarisi warna mata ayahnya. Wajahnya sendiri sangat mirip dengan Vio sehingga Yurusia yakin gadis kecil itu akan tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik. Yang paling membuat Yurusia heran adalah reaksi Amelia setiap kali dirinya mendekat. Selama ini Yurusia tidak pernah terlalu disukai bayi maupun hewan. Namun Amelia selalu mengulurkan kedua tangannya ke arah Yurusia sambil tersenyum lebar setiap kali melihatnya. Pemandangan itu membuat Yurusia menganggap Amelia benar-benar menggemaskan. Namun semakin lama ia memperhatikannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Amelia baru berusia 10 hari. Menurut pengetahuan Yurusia, bayi seusia itu seharusnya masih berada pada tahap awal perkembangan dan belum menunjukkan ekspresi sejelas itu.
Akan tetapi Amelia sudah tampak sangat aktif dan begitu menggemaskan hanya dalam beberapa hari setelah lahir. Vio kemudian mengatakan bahwa Eurusia sendiri juga sangat lucu sejak baru lahir. Menurut Vio, Amelia tumbuh begitu sehat karena Eurusia telah menyelamatkan hidupnya dengan sihir penyembuhan sekaligus memberinya nama. Ucapan itu membuat Eurusia kembali memikirkan kejadian saat Amelia dilahirkan. Ketika tali pusar melilit leher bayi itu, Eurusia telah menuangkan sihir penyembuhan dalam jumlah yang sangat besar. Bukan sekadar penyembuhan tingkat tinggi, tetapi hingga setara dengan meminum daun pohon dunia yang legendaris. Sesudah itu ia juga memberikan nama kepada Amelia. Eurusia mulai menduga bahwa kedua hal tersebut telah mengubah kualitas kekuatan sihir Amelia secara permanen. Ia dapat merasakan bahwa mana Amelia sudah tidak lagi terasa seperti manusia biasa. Sebaliknya, kekuatan itu lebih menyerupai milik iblis atau roh. Yang lebih aneh lagi, kualitas mana tersebut terasa sangat akrab bagi Eurusia, seolah-olah ia pernah merasakan kekuatan itu sebelumnya. Sebelum sempat memikirkan lebih jauh, ibu Eurusia datang sambil menggendong Cyril. Eurusia meminta agar dirinya juga diizinkan menyapa adik laki-lakinya itu. Setelah itu Vio dan Eurusia meletakkan Cyril dan Amelia di dalam tempat tidur bayi yang sama. Melihat keduanya berada dalam satu tempat tidur, Eurusia sedikit khawatir. Cyril memang masih bayi, tetapi usianya sudah 1 tahun dan tubuhnya jauh lebih kuat daripada Amelia yang baru berumur 10 hari. Ia takut Cyril tanpa sengaja akan menyakiti Amelia. Namun kekhawatiran itu ternyata tidak terjadi. Cyril justru tampak penasaran melihat bayi yang jauh lebih kecil darinya. Sementara Amelia menatap Cyril dengan mata bulatnya tanpa berkedip. Entah mengapa, Cyril yang bahkan tidak pernah takut kepada Rine justru tampak sedikit gentar ketika berhadapan dengan Amelia. Tatapannya mulai bergerak ke sana kemari dengan gugup. Beberapa saat kemudian tubuh Cyril perlahan jatuh berlutut ke depan seolah-olah sedang bersujud. Amelia yang masih berbaring kemudian mengangkat kedua tangan mungilnya dan mulai menepuk-nepuk kepala Cyril dengan santai. Melihat pemandangan itu, Eurusia merasa seolah-olah baru saja menyaksikan momen yang akan menentukan hubungan keduanya di masa depan. Dalam hati ia hanya bisa mendoakan agar adik laki-lakinya tetap tabah menghadapi masa depan tersebut. Berbeda dengan Eurusia, Vio hanya tersenyum hangat melihat kedua bayi itu. Menurutnya mereka tampak sangat akrab. Vio kemudian mengungkapkan harapannya, sebagai putri seorang baron, Amelia suatu hari nanti mungkin bisa melayani Cyril sebagai pengiring pribadinya. Eurusia menganggap gagasan itu tidak buruk, tetapi ia berharap hubungan mereka berkembang sebagai teman masa kecil, bukan semata-mata sebagai tuan dan pelayan. Vio memahami maksud tersebut, namun menurutnya, apabila keluarga mereka terlalu memaksakan hubungan itu, orang lain bisa menganggap mereka sengaja berusaha mendekatkan keluarganya dengan keluarga Adipati demi keuntungan politik. Karena itu ia berkata bahwa keputusan akhir sebaiknya diserahkan kepada Amelia ketika gadis itu sudah dewasa. Mendengar jawaban tersebut, Eurusia tanpa sadar mulai membayangkan masa depan keduanya. Ia membayangkan Amelia tumbuh menjadi gadis cantik yang setiap pagi membangunkan Cyril dengan disiplin sebagai teman masa kecilnya. Dalam khayalannya, Amelia memanggil Cyril agar bangun dari tidurnya, sementara Cyril yang masih mengantuk meminta ciuman di pipi sebagai syarat untuk bangun. Amelia tentu saja langsung menolak sambil merasa malu. Setelah membayangkan hubungan seperti itu, Eurusia sempat berpikir bahwa pasangan seperti itu pantas saja disuruh meledak karena terlalu manis. Namun mengingat kejadian saat Cyril langsung bertekuk lutut di depan Amelia meskipun baru pertama kali bertemu, Eurusia justru merasa masa depan adik laki-lakinya kemungkinan besar akan penuh perjuangan. Pada akhirnya ia hanya bisa mendoakan semoga Cyril mampu bertahan menghadapi hubungan yang tampaknya sejak bayi saja sudah menunjukkan siapa yang akan lebih dominan.